dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lingkungan eksternal organisasi. Siapa saja lingkungan eksternal organisasi ini? Yang pertama adalah pelanggan. Jadi lingkungan eksternal daripada organisasi itu yang pertama adalah pelanggan. Kita memproduksi barang atau jasa tidak ada artinya tanpa ada pelanggan. Nggak akan jalan. Tidak akan besar perusahaan tersebut. Bahkan cenderung layu, cenderung pupus, ya, cenderung pupus. Jadi di mana para pelanggan atau konsumen adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Para pelanggan, kalau dalam istilah perdagangan, pembeli adalah raja, harus dilayani dengan baik, ya, harus diservis dengan baik supaya mereka menjadi bagian daripada lingkungan eksternal organisasi, supaya perusahaan tetap jalan. Karena tanpa ada konsumen, walaupun mereka membutuhkan, tanpa ada konsumen, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Dalam dunia bisnis, tentu di dalam pasar bebas, banyak pilihan. Kita tidak puas pada perusahaan A, kita membeli produksi dari perusahaan B. Tidak puas dari perusahaan B, kemudian para konsumen memilih alternatif membeli dari perusahaan C. Dan biasanya konsumen itu memilih yang terbaik, yang termurah, ya. Biasanya konsumen itu memilih yang terbaik dan termurah. Jadi kita harus bisa seperti itu. Kemudian lingkungan eksternal organisasi yang kedua adalah pesaing. Ya, dalam pasar bebas tentu saja pesaing dari barang yang sejenis banyak. Contoh, misalnya obat nyamuk itu berbagai macam merek dari berbagai macam perusahaan. Jadi, apabila kita ingin memajukan perusahaannya, ya kita membuat produksi yang memiliki kualitas terbaik untuk pasar. Dari sumber alam, artinya bahan baku yang terbaik. Kemudian memiliki efek baik bagi konsumen. Ya, jadi seperti itu, kita memiliki kualitas baik untuk menghindari ditinggalkan oleh konsumen, karena pesaing dalam organisasi bisnis itu luar biasa. Jadi barang sejenis, ya, dapat dikerjakan oleh berbagai macam perusahaan. Tadi contoh obat nyamuk kan tidak satu merek saja. Jadi pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Menjalani bisnis yang sama dalam mengerjakan satu produksi yang sama dengan perusahaan yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan. Jadi pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi oleh organisasi dalam meraih pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka pelanggan itu akan tetap memakai produk
organisasinya, produknya seperti itu. Biasanya kalau kita lihat dalam realitas masyarakat, biasanya kalau kita pakai odol, itu odol ya, odol. Kita nggak nyebut merek, odol tertentu saja. Yang kita cari odol yang sudah turun temurun dari kakek nenek kita, dari ayah ibu kita sampai anak-anak kita memilih odol yang sama ya. Begitu juga misalnya obat nyamuk, kita memilih obat nyamuk yang sama. Jadi untuk meraih pasar itu pertama harus memiliki ciri khas yang terbaik untuk para pelanggan. Karena pesaing ini menjadi ancaman bagi para pebisnis. Kemudian lingkungan eksternal yang ketiga adalah pemasok, supplier. Kita harus memiliki rekanan daripada supplier bahan baku yang memang dapat diajak kerjasama yang terbaik. Jadi kita kalau ingin memproduksi sesuatu ya tentu bahan bakunya harus memiliki bahan baku yang baik. Jangan bahan baku yang tidak berkualitas baik. Karena akan mempengaruhi juga tadi pada pesaing. Jadi pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi bisnis. Jadi bahan baku itu menjadi bagian penting daripada lingkungan eksternal bisnis bahan baku. Khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Jadi kita harus cari rekanan daripada pemasok yang terbaik. Misalnya di sini sebuah perusahaan sepatu sangat tergantung sekali dengan para pemasok bahan baku sepatu seperti kulit ya. Kemudian apalagi yang terkait dengan sepatu, lem ya. Kemudian dan berbagai macam sebagainya. Kulit, lem ya, dan berbagai macam sebagainya dari elemen yang nanti menjadi satu produk hasil daripada dukungan elemen atau bahan-bahan baku tersebut menjadi sepatu. Jadi kita harus bermitra yang baik dengan para supplier atau pemasok. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini adalah organisasi eksternal daripada organisasi bisnis adalah partner strategis. Jadi partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita tadi ya. Jadi misalnya kita harus memiliki partner dengan pemasok atau supplier perusahaan lain. Jadi kita harus memiliki itu. Tetapi secara bersama-sama di sini bisa menjadi mitra dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pabrik sepatu tentu membutuhkan kulit, maka kita harus memiliki partner yang baik dari pemasok kulit. Juga misalnya lem ya. Jadi sehingga partner daripada yang strategis itu saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian di sini selanjutnya adalah regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang baik, yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Jadi regulasi aturan ya. Di sini
Agar keadaan tersebut dapat terwujud, maka perlu dibuat aturan-aturan main. Jadi regulator itu adalah aturan berbentuk satu bentuk daripada aturan. Di sini maka perlu dibuat aturan-aturan main yang dapat disepakati oleh semua pihak di masyarakat dan secara konsisten dijalankan pula oleh semua pihak di masyarakat tersebut. Jadi ada aturan. Regulator dapat berasal dari pemerintah maupun berupa dari institusi atau lembaga yang disepakati untuk dibentuk untuk tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Jadi untuk perdagangan minyak di dunia misalnya kita perlu organisasi OPEC. Jadi yang akan membawahi tentang bisnis minyak yang ada di dunia. Jadi perlu badan. Misalnya organisasi dokter, maka perlu adanya ID, perlindungan. Artinya yang pengaturan tentang bagaimana seorang dokter berpraktek. Jadi semua dalam organisasi itu perlu adanya aturan regulator. Kemudian yang selanjutnya dalam organisasi eksternal bisnis itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan tadi kita sudah bahas ya, bahwa tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat untuk memberi rasa aman rakyat. Nah, itu ya utamanya. Di sini ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya adalah pembangunan ekonomi. Ya. Jadi untuk meningkatkan daya beli masyarakat tentu pemerintah harus menjamin perusahaan-perusahaan atau organisasi bisnis yang memang menguntungkan bagi masyarakat. Jadi itulah bahwa di mana pemerintah tentu akan melindungi semua terkait dengan organisasi bisnis. Jadi mulai dari pemberian kebijakan harus yang memang kebijakan yang terbaik ya. Penetapan aturan pemerintah mengenai hal-hal yang lainnya juga harus baik, sehingga tidak menyulitkan daripada organisasi bisnis. Kemudian organisasi bisnis eksternal yang lainnya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum adalah pasar ya. Pasar yang akan kita tuju. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan di atas. Masyarakat umum ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung yang terkait dengan kegiatan organisasi bisnis. Yang tidak terkait langsung adalah yang tadi disebutkan ya, bahwa semua pelaku atau organisasi bisnis sasarannya adalah pada pasar. Pasar itu adalah masyarakat yang akan menjadi pelanggan. Jadi misalnya di sini pelanggan ini adalah masyarakat yang di luar daripada organisasi. Kemudian masyarakat sekitar perusahaan,
dan tokoh masyarakat di mana sebuah perusahaan berdiri dan menjalankan aktivitasnya. Untuk kategori yang pertama ini termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang melakukan kontrol atas apa yang dijalankan oleh perusahaan. Apakah kegiatan perusahaan memberikan keuntungan bagi masyarakat atau sebaliknya. Jadi ini yang menjadi suatu masalah bagi kita. Keberadaan perusahaan apakah menjadi bagian daripada peningkatan sumber daya beli masyarakat atau peningkatan sumber daya manusianya untuk mengurangi pengangguran, ya. Kalau ini adalah kontrol dari masyarakat umum, ya. Jadi seperti contoh daripada misalnya tadi pengusaha turis Amerika yang menjadi warga negara Indonesia dan mendirikan satu perusahaan Mete, itu contoh langsung bahwa di mana keberadaan perusahaannya itu memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat setempat, memberikan keuntungan langsung pada masyarakat setempat, meringankan, ya, memberikan peluang kerja, kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran. Di sini kontrol daripada masyarakat yang terkait dengan itu adalah contohnya adalah LSM, ya. Kemudian YLKI, ya, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Kemudian lembaga ini mencoba membela kepentingan masyarakat, terutama pelanggan yang merasakan langsung apa yang diberikan oleh perusahaan. Jadi di sini adik-adik bahwa terkait dengan organisasi tadi, organisasi eksternal itu kita sudah melihat bahwa di sini adalah yang terkait dengan organisasi eksternal itu adalah pelanggan, pesaing, pemasok, kemudian partner strategis, kemudian regulator aturan, kemudian pemerintah sebagai yang memegang kebijakan, kemudian masyarakat umum secara langsung. Kemudian dalam lingkungan organisasi internal adalah pemilik organisasi atau owner, kemudian tim manajemen, kemudian para anggota atau pekerja, kemudian lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi ini adalah di dalamnya adalah semua owner, manajemen, kemudian pekerja, kemudian bahan baku, sumber daya alam, maupun sumber daya informasi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada lingkungan internasional dan kegiatan bisnis, ya. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis dalam bahasan B, ya. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional yang pertama adalah lingkungan internasional. Di dalam lingkungan internasional dalam kegiatan bisnis ini yang pertama adalah lingkungan internasional. Yang kedua, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Ini seperti tadi yang kacang mete itu menjadi bagian dari kegiatan bisnis internasional. Kemudian di dalam kegiatan bisnis internasional itu kegiatan di dalamnya adalah kegiatan ekspor impor, ya. Kemudian lisensi. Kemudian partner strategis.
kemudian investasi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas daripada sebuah negara yang pada prakteknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan. Jadi jangkauan daripada lingkungan internasional itu adalah lintas daripada lintas negara, dan strategisnya adalah sangat luas, meliputi berbagai negara. Terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Misalnya tadi dicontohkan bahwa satu produksi kacang mete itu dia mengekspor hasil produksinya ke 20 negara. Jadi itu sudah meliputi bahwa itu pengembangan sayap daripada organisasi bisnisnya sudah pada lingkungan internasional. Jadi ekspor. Jadi lebih dari satu negara di sini ya. Lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Tentu ya, dalam dunia bisnis itu mengandung banyak peluang, banyak tantangan, tetapi juga jangan lupa ada risiko pesaing ya, pesaing dalam satu produk yang sama. Tetapi jangan lupa bahwa kemajuan daripada bisnis itu harus ada pesaing. Kalau tidak ada pesaing namanya monopoli. Monopoli itu tidak baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam kegiatan negara. Monopoli dilindungi oleh pemerintah, kemudian dipasarkan langsung ke masyarakat, dan itu tidak baik ya. Dia dapat menjadi peluang karena negara lain dapat dijadikan lokasi perluasan akan pasarnya atau perluasan jumlah pelanggan di luar negaranya. Dia menjadi peluang karena akan menjadi pasarnya semakin luas. Yang tadinya lokal domestik di satu negara saja, sekarang sudah menjangkau pada pasar dunia internasional, melintas negara. Dan jangan lupa adik-adik bahwa ciri dari produk, ciri khas kelebihan dari produk Indonesia juga banyak digemari di dunia internasional ya. Di dunia internasional misalnya bordil Tasik ya, itu digemari di dunia internasional dan menjadi sebuah garmen yang sudah ekspor. Kemudian tadi contohnya kacang mete juga diminati di dunia internasional. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,